Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah keluarga GKJ Samirono Baru pada saat ini. Di penghujung bulan Agustus, kita bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita tunduk hati mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Dan wujud syukur kami Tuhan, kami menyerahkan hati pikiran kami dan hidup kami untuk kami persembahkan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, firman yang memulihkan, mengajar dan membentuk kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Roh Kudus, tuntunlah kami supaya dapat mengerti kehendak-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama. Mari kita perhatikan ayat 25 sampai dengan ayat 27 yang demikian sabda Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap orang yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah ibadah yang sejati. Saudara, Indonesia terkenal sebagai negara agama, negara religius. Dimanapun kita berada, kita akan banyak menemukan tempat-tempat ibadah. Dimanapun kita pergi, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang menggunakan simbol agama tertentu sebagai identitasnya. Apalagi kalau sudah mulai masuk pada hari-hari menjelang perayaan agama-agama, maka suasana keagamaan itu sangat kental. Lagu-lagu banyak diperdengarkan, televisi banyak kemudian berisi siraman rohani, aksesoris terjual, terpajang begitu banyak dan lain sebagainya. Bahkan di negara Indonesia yang sebetulnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, maka peraturan-peraturan daerah banyak diwarnai dengan agama-agama tertentu. Saudara, secara logika, ketika kita melihat betapa religiusnya kehidupan bangsa Indonesia dengan agama-agama sebagai identitas yang kita temui sepanjang hari, maka perilaku seharusnya beradab, mulia, dan terhormat. Jauh berbeda dengan negara-negara lain yang seringkali dikatakan sebagai negara-negara sekuler, negara-negara ateis, dan lain sebagainya. Tetapi apakah demikian? Kenyataan yang kita jumpai jauh berbeda. Di tengah-tengah masyarakat kita banyak melihat korupsi semakin merajalela dan terbuka membuat kita menganga, segitunya, begitu banyak, dan begitu banyak lapisan orang-orang yang melakukan korupsi tanpa tedeng aling-aling. Sementara narkoba semakin menjamur di sekitar kita. Kekerasan demi kekerasan menjadi hal biasa yang diperdengarkan dan diperlihatkan kepada kita. Jari-jari itu dengan sangat lantang kemudian mengucapkan, menulis kata-kata kotor, fitnah, dan kejam kepada orang lain.
sikap-sikap intoleran semakin nyata, semakin jelas. Diskriminasi juga nyata di sekitar kita, marginalisasi juga ditemui dalam kehidupan kita. Itulah realitas yang ada. Sehingga pertanyaannya adalah, lalu apa yang salah? Kenapa demikian? Secara logika seharusnya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baik. Tetapi kenapa bisa seperti itu? Saudara yang terkasih, salah satunya disebabkan karena agama seringkali hanya dipakai sebagai bungkus tanpa isi. Agama seringkali hanya dipahami sebagai identitas tanpa aktivitas. Agama seringkali dipakai sebagai kendaraan untuk mencapai kenikmatan sesaat. Agama seringkali dipakai demi untuk ambisi tertentu. Makanya Tuhan Yesus pernah mengatakan itu sebagai kritik terhadap orang-orang yang demikian dengan mengatakan, "Hai engkau orang-orang munafik." Dan sekarang Yakobus menggunakan istilah yang penting sebagai sebuah kritik yang keras kepada orang-orang percaya, kepada umat Tuhan, yaitu bahwa banyak dari orang-orang yang hanya mau menjadi pendengar tetapi bukan pelaku firman Tuhan. Saudara, secara gebiar mereka beribadah, tetapi dia melihat bagaimana kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Kalau kita melihat ayat sebelumnya, kita akan lihat bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan, banyak sekali umat percaya yang dalam kehidupan sehari-hari mereka melakukan perbuatan-perbuatan kotor. Perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan mereka banyak sekali dijumpai orang-orang yang melakukan kejahatan dalam kehidupan mereka. Itu realitas yang ada dijumpai Yakobus di dalam jemaat mula-mula. Tidak hanya itu, tetapi banyak di antara mereka jemaat yang kemudian menutup mata terhadap persoalan sosial yang ada di sekitar mereka. Begitu banyak kemiskinan, keprihatinan, penderitaan di sekitar mereka dan mereka diam saja. Karena itu kemudian Yakobus mengatakan itu persoalannya karena orang hanya mau mendengar tetapi tidak melakukannya dalam hidup sehari-hari. Nah, oleh sebab itu maka Yakobus mengajak kita saudara untuk kemudian belajar tentang sesuatu yang penting, yaitu berbicara tentang ibadah. Kalau banyak orang kemudian beragama dan beribadah pergi di bait Allah, kemudian Yakobus mengatakan apa sih sebetulnya ibadah itu yang sesungguhnya? Apa makna ibadah itu dalam kehidupan mereka? Ibadah itu seperti cermin yang harus dipakai sebagai sarana untuk melihat mereka. Saudara, ada dua hal yang diungkapkan oleh Yakobus ketika bicara tentang ibadah. Ayat yang ke-26 dan ayat 27 menjelaskan itu kepada kita. Yang pertama, saudara, dikatakan kepada kita, ibadah itu artinya orang mengekang dirinya supaya tidak tercemar, termasuk mengekang mulutnya dari perkataan-perkataan kotor yang menyakitkan. Ibadah adalah sarana untuk mengekang diri kita, menjaga diri kita, membentengi diri kita, membatasi diri kita supaya tidak tercemar dengan nilai-nilai dunia yang ada di sekitar kita. Ibadah adalah saat bagi orang untuk diam, mendengarkan sabda Tuhan, belajar firman Tuhan, mempergumulkan firman Tuhan, dan menyelaraskan firman Tuhan itu dengan kehidupan sehari-hari. Dengan penyelarasan itu diharapkan manusia menjadi bertumbuh kesalehannya, bertumbuh kemursitannya, dan bertumbuh nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Dengan diam, tenang, mendengarkan firman Tuhan, diharapkan nilai-nilai itu mentransformasi dirinya. Firman Tuhan mentransformasi dirinya menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang lebih baik. Orang seringkali mengatakan, saudara, watuk ada obatnya, tapi kalau watak tidak ada obatnya. Pada taraf tertentu saya setuju bahwa memang tidak mudah untuk kemudian mengubah watak itu.
Maksudnya demikian. Tetapi kalau kemudian orang mengatakan itu watak tidak berubah, pertanyaannya adalah, lalu apa gunanya ke gereja? Apa gunanya beribadah? Apa gunanya mendengarkan firman Tuhan? Apa gunanya kita mempergumulkan kalau itu tidak merubah diri kita? Memang kita tidak bisa berubah sama sekali. Paling tidak kita kemudian melakukan proses, kemudian pembenahan diri, mengurangi dan menekan hal-hal yang tidak baik, karakter yang tidak baik, watak yang tidak baik di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi lebih baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka jemaat diharapkan memahami betul tentang firman Tuhan itu. Apa artinya ibadah? Ketika mereka datang di dalam ibadah, jangan hanya dengar saja. Jangan sibuk menilai tentang ini dan itu. Jangan sibuk kemudian mencacat ini dan itu. Ketika orang beribadah, ibadah adalah diam, tenang, dan mendengarkan. Biarlah Allah berbicara kepada kita dan menerima segala sesuatu sebagai bahan refleksi untuk kita bertumbuh secara diri kita. Saudara yang terkasih, dalam tradisi orang Jawa mengenal kata bertapa. Topo dari akar kata tap yang berarti energi. Dan dalam agama Hindu yang saya coba lihat, itu berhubungan dengan kehidupan manusia yang disebut dengan energi. Jadi ada masa di mana orang Jawa itu kemudian bertapa, diam, tenang, memfokuskan diri pada dirinya sendiri, energi yang dia miliki, merefleksikan semua perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, dan juga di dalamnya lalu berhubungan dengan Allah. Bertapa adalah setiap ketika orang belajar untuk mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Belajar untuk mendengarkan apa yang dikatakan petunjuk dari Tuhan. Dia dengarkan dan itu kemudian dia pakai sebagai sarana untuk mengubah diri, menemukan nilai-nilai kebajikan, energi-energi positif untuk melakukan sesuatu yang baik dalam hidup ini. Maka ketika kita bicara tentang bertapa, saya kemudian mengingat itu sebagai sebuah sarana yang dipakai oleh orang Kristen. Juga ada yang disebut dengan saat teduh kontemplatif. Bukankah itu adalah sarana kita kemudian duduk tenang di hadapan Tuhan? Kita diam di hadapan Tuhan. Untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan menyelaraskan firman itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan menemukan nilai-nilai kebajikan, pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bertumbuh, berakar, dan berbuah seperti yang Tuhan kehendaki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saudara, kata ibadah kalau dalam bahasa Ibrani menggunakan kata abodah. Abodah itu artinya pekerjaan seorang bawahan atau seorang hamba. Abodah itu artinya melakukan pelayanan, pekerjaan untuk atasan, baik nyonya maupun tuan. Maka kata ibadah menurut Perjanjian Lama lebih pada mengabdi pada. Dia mengabdi pada tuan, dia mengabdi pada nyonya, dia melakukan pekerjaan untuk tuan dan untuk atasan. Dalam Perjanjian Baru, kata Yunani yang dipakai untuk ibadah itu adalah latreia, yang artinya pekerjaan, upahan, pelayan, dan mengabdi. Jadi ibadah adalah suatu pelayanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ibadah adalah ketika saya melakukan pekerjaan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi di sini ketika bicara ibadah tidak hanya bicara tentang datang di bait Allah, di gereja, tetapi di dalam dimensi latreia itu ada dimensi pelayanan kepada masyarakat. Maka menjadi jelas ketika Yakobus mengungkapkan di ayat 26 dan 27, ibadah yang benar adalah ketika orang keluar dari ritualnya, keluar dari dirinya,
keluar dari temboknya dan melakukan aksi sosial kepada masyarakat di sekitarnya, yaitu dikatakan kepada janda-janda, kepada yatim piatu yang berkesusahan. Ibadah adalah ketika orang melakukan pertolongan, aksi kemanusiaan kepada orang yang berkesusahan, siapapun itu. Tidak hanya dibatasi menurut saya pada janda dan juga orang-orang miskin dalam pengertian yatim piatu, tetapi setiap orang yang sedang kesusahan itu adalah media ladang kita untuk mewujudkan apa arti ibadah yang sesungguhnya. Karena ibadah itu adalah ketika kita pergi melakukan aktivitas pelayanan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi ibadah tidak hanya dipahami kita diam, tenang, duduk di kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan puji-pujian, doa-doa dan segala macam ritual di dalamnya. Tetapi ibadah adalah ketika kita menolong orang yang berkekurangan. Jadi ketika saudara-saudara datang ke dalam ibadah, dan kemudian Anda mendengarkan firman Tuhan, mentransformasi diri, menemukan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan kita, maka itu adalah ibadah. Dan ketika saudara pergi mengunjungi orang sakit, Anda pergi untuk menyatakan bela rasa kepada orang-orang yang menderita, yang berduka cita. Anda pergi untuk menyatakan cinta kasih kepada janda dan orang-orang miskin maupun juga yatim piatu yang berkekurangan. Itu juga ibadah. Maka ibadah menjadi terintegrasi dengan baik, menjadi komprehensif. Karena ibadah itu adalah diri kita, tetapi juga ibadah adalah aksi, tindakan nyata dalam kehidupan kita. Menurut Brownlee, dia mengatakan ibadah adalah suatu pekerjaan atau keikutsertaan kita dalam pekerjaan Tuhan untuk mengubah dan menyelamatkan dunia. Ibadah adalah keikutsertaan kita untuk merubah dunia dan menyelamatkan dunia. Itulah inti dari sebuah ibadah yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, marilah di tengah-tengah kondisi pandemi dan di tengah-tengah situasi yang sekarang kita dengar dan kita lihat memprihatinkan, mari kita mempergumulkan dan terus menggali dan mewujudkan ibadah yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh mendengar firman Tuhan. Bila firman Tuhan membawa kami melakukan perenungan dalam kehidupan kami, dan kami boleh senantiasa dikuatkan dan dimengerti akan firman dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.